Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat belajar ya. Sebelum belajar, coba dilihat di bawah kursi ada sampel tidak? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan yang memimpin doa, Rofiul. Duduk di tempat, siap ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, untuk menguatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk menguji kesiapan kalian untuk pelajaran hari ini, kita belajar ya. Saya yang bertanya, kalian yang menjawab, ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK IJP? Matematika? Saya suka. Kita hari ini akan belajar tentang trigonometri. Sebelumnya saya akan absen dulu kehadiran kalian. Absen ya. Kiki Amelia, ya. Ari Setiawan, Galang, ya. Hadi Prastio, Medika Graha, Muhammad Reza,
Muhammad Sahal Fadli, Muhammad Reno Maulana, Muhammad Syahil Rohman, Muhammad Adihal, Muhammad Fadil Ibnu, Muhammad Naufal Faiz, ya, Muhammad Ramadan Eka, nah, belakang, Nelson Pendi Aditya, Puspita Sari, Khairul Umam, Rahmat Hidayat, Rahmat Fajar, Renita, Rayfan, Rifan, sakit, Sahibul Firdaus, Signatur, Syahrul Nizam, Syahrul Rafiul Arif, Verlita, Juliana Fitri, Yusril belakang, Yulfa, di Yulfa, Muhammad Yusril Fahmi, ya. Alhamdulillah hari ini yang nggak masuk sedikit ya, sedikit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi selanjutnya yang kemarin yang kita pelajari adalah trigonometri, perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Rumusnya apa? Perbandingan trigonometri pada segitiga siku ada 6. Sinus, kosinus, tangen, kosanem, koses, seka. Ada 6 kan. Perbandingannya masih hafal ya. Kalau sini itu apa? Depan per miring. Kalau kos samping per miring. Kalau tan depan per samping. Kalau kotan, ya, kotan apa? Kebalikan dari tangan. Miring apa? Samping per depan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang trigonometri pada sudut istimewa. Sebelumnya saya akan menampilkan video. Wah, pohon-pohon di sini tinggi-tinggi ya. Kira-kira berapa ya tingginya? Hai Bara, lagi apa kamu? Ini Ton, kan aku lagi lihat-lihat pohon di sini. Tinggi-tinggi ya. Tapi masa iya kita harus memanjat untuk mengetahui dan mengukur tinggi pohon di sini? Hahaha. Oh no, tidak perlu dong. Kata Bu Ira kemarin kan kita bisa mengukur ketinggian benda ataupun jarak benda itu ke kita dengan menggunakan trigonometri. Nah, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan trigonometri. Bagaimana caranya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi dari permasalahan tadi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ternyata membentuk segitiga siku-siku. Nah, dengan menggunakan trigonometri kita dapat menentukan panjang H, X, dan juga garis miringnya. Nah, dengan menggunakan trigonometri juga kita dapat menentukan nilai sudut yang dibentuk oleh segitiga tersebut. Nah, saya berarti untuk mengukur
ketinggian pohon dari ilustrasi tadi, kalian nggak perlu repot-repot memanjat pohonnya, ya, tidak menggunakan perbandingan trigonometri. Kalau menggunakan sudut atau bisa juga pakai sudut istimewa. Nah, sudut istimewanya, kenapa disebut istimewa? Karena untuk perbandingan trigonometri ini dia tidak usah menggunakan hafalan. Jadi kalian tinggal menghafalkan saja, ya. Yang akan kita bahas yaitu perbandingan trigonometrinya itu sudutnya 0 derajat, lalu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Nah, dengan perbandingan 6 tadi. Sin, cos, tan, cos, ya. Biar kalian lebih paham dengan materi dan diingat ini hafalan. Paling enggak kalian harus hafal rumusnya. Kalau sin 0 derajat itu berapa? Itu ya. Nah, manfaat belajar trigonometri. Manfaatnya, ya ini bidang arsitektur, trigonometri bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap, beban struktur, efek, bayangan matahari, dan sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Yang kedua, bidang teknik sipil, trigonometri bermanfaat menentukan kemiringan jalan, menentukan tinggi gedung, menara, dan jembatan. Untuk oceanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Jadi belajar trigonometri bisa untuk manfaat yang lain untuk kehidupan sehari-hari, gak hanya dihitung saja, ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat mendefinisikan perbandingan trigonometri sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat pada segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku menentukan sisi miring, samping, dan depannya menggunakan rumus apa? Pythagoras, pinter, masih ingat kalian ya. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, untuk langkah pembelajaran seperti biasa kalian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok, ya. Kita kan bagi sudah kemarin sudah dibagi kelompok ya. Nanti langkah pembelajarannya itu yaitu pertama orientasi peserta didik kepada masalah. Nanti saya akan menyajikan masalahnya dan menjelaskan tentang materi yang akan kalian pelajari. Lalu berorganisasi peserta didik yaitu membagi kelompok. Kemarin sudah saya bagi kelompok mahir, cakap, dan berkembang, ya. Lalu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Setelah itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, menyajikan hasil karya berarti kalian harus menyajikan kelompok masalah yang KPD yang saya bagikan tadi. Dan presentasi di depan kelas. Yaitu menganalisa dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini kita lanjut ke materinya. Silakan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar matematika ya. Ketemu lagi ya, pada video kali ini kita masuk di subbab ketiga dari perbandingan trigonometri ya. Dalam video ini dari awal sampai akhir mampu menjelaskan kembali apa itu sudut perbandingan trigonometri istimewa. Nah, nanti di sini kita akan belajar 5 sudut istimewa. Ada 0 derajat, kemudian 30, 45, 60, dan 90.
Dan kelima sudut ini kenapa ya dikatakan sebagai sudut istimewa? Kelima sudut ini dikatakan sebagai sudut istimewa karena ketika kita akan mencari nilai perbandingan trigonometrinya, kita tidak perlu menggunakan kalkulator. Lalu kalau kita tidak mencarinya dengan kalkulator, bagaimana ya cara menilainya? Sehingga penjelasannya sebagai berikut. Sudut istimewa yang akan kita cari nilai perbandingan trigonometrinya ada 5. Tadi yang pertama itu 0 derajat, 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini akan kita cari nilai dari sin, cos, tan, kemudian kosekan, sekan, dan kotangennya. Bagaimana sih cara mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa ini? Yang pertama kita akan mencari nilai dari 30 derajat dan 60 derajat. Nah, di sini saya mempunyai segitiga sama sisi ABC, kemudian kalau segitiga sama sisi itu besar sudutnya berapa sih? Karena ini sama sisi, maka besar sudutnya adalah masing-masing 60 derajat. Kita tahu ya kalau semua sudut yang ada di segitiga itu besarnya adalah 180. Karena ini dibagi menjadi 3 sudut yang sama besar, maka masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian segitiga sama sisi ini memiliki panjang 2 satuan. Nah, di sini panjang AC-nya 2, panjang BC-nya juga 2, maka panjang AC-nya juga 2. Kalau saya tarik garis dari B ke D, maka di sini akan terbentuk 2 segitiga siku-siku. Ada segitiga ADB sama segitiga CDB atau BCD dengan siku-sikunya sama-sama di D. Nah, kedua segitiga ini bagian yang BCD akan saya taruh atau saya pindah di sebelah sini. Maka ada segitiga DCB atau segitiga BCD dengan panjang DC-nya berapa? Panjang DC-nya di situ adalah 2. Panjang DC itu kan setengah dari AC. Kalau AC itu 2, maka DC-nya adalah 1. Sudut dari sudut C di sini 60, ditulis 60. Karena yang B ini kita bagi jadi 2, kalau semua 60 derajat, maka dibagi 2. Di sini dapat 30 derajat. Ketika kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri, maka kita membutuhkan panjang sisi dari semua segitiga siku-siku ini. Nah, sementara di sini yang belum diketahui panjangnya adalah sisi BD. Maka kita harus mencari dulu sisi BD-nya. Nah, sisi BD bisa dicari dengan cara bagaimana sih? Kemarin ketika ada 2 sisi yang sudah diketahui segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari salah satu sisi segitiga yang lain. Nah, BD ini bisa dicari dengan cara BD sama dengan angka BC kuadrat dikurangi CD kuadrat. Ayo, BC-nya berapa? BC-nya adalah 2, tinggal ditulis 2 kuadrat dikurangi CD. CD-nya adalah 1, maka menjadi 1 kuadrat. Kemudian tinggal dihitung 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat adalah 1. 4 dikurangi 3 akar 3. Maka panjang DB-nya berapa? Panjang DB-nya adalah akar 3. Kalau ketiga sisi ini sudah diketahui semua, kita bisa mencari nilai dari sin sampai kotangennya. Nah, di sini kalau sin 30, maka kita fokus ke sudut 30-nya. Sin itu apa sih? Sin itu demi depan dari sudut 30 berapa? 1. Tinggal ditulis 1. Miringnya berapa? Miringnya 2. Tinggal ditulis 2. Kemudian cos 30, kita fokus lagi ke sini, sudut 30-nya. Cos itu apa sih? Samping dari sudut 30 berapa? Akar 3. Tinggal ditulis akar 3 per miringnya 2, akar 3 per 2, atau bisa ditulis menjadi setengah akar 3. Kemudian untuk tangen itu desa ya. Desa depan dari sudut 30 adalah 1, sampingnya adalah akar 3. Nah, di sini 1 per akar 3 perlu diingat ketika kita memiliki bagian bawah dari suatu pecahan berupa akar, maka harus dirasionalkan terlebih dahulu. Dirasionalkan bagaimana? Dengan cara mengalihkan dengan akar yang ada di bawah ini. Kalau di sini akar 3, berarti nanti dikalikan dengan
akar 3 per akar 3. Kalau di sini akar 5 ya tinggal dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Karena di sini bawahnya akar 3, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 diperoleh 1/3 akar 3. Kemudian untuk kosekan itu kan sepersin. Kalau sinnya setengah, maka kosekannya adalah 2/1. 2/1 itu berapa? 2. Kemudian untuk sekan itu kan seperkos. Seperkos, kalau kos itu sami, maka sekan adalah misa. Miring dari sudut 30 ini kan 2 per misa, miring per samping, sampingnya berapa? Akar 3, berarti 2 per akar 3. Di sini kita peroleh bahwa bawahnya itu berupa akar ya. Kalau di bawahnya berupa akar harus dirasionalkan terlebih dahulu. 2 dikalikan akar 3 ketemu 2 akar 3, akar 3 kalikan akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Maka diperoleh 2/3 akar 3. Yang terakhir ada kotangen. Kotangen itu apa sih? Kotangen adalah sepertan. Kalau tan itu desa, maka kotangen adalah sade. Samping dari sudut 30 derajat. Akar 3, tulis akar 3, kemudian depannya berapa? Depan dari sudut 30 adalah 1, maka akar 3 per 1. Akar 3 per 1 berapa? Akar 3. Oh, ternyata nilai trigonometri dari 30 derajat untuk sin sampai dengan kotangen seperti ini. Kemudian kita lanjut, kalau kita akan mencari yang 60 derajat. Ketika kita akan mencari yang 60 derajat, maka kita fokus ke sudut C ini. Nah, sama caranya untuk sin itu kan demi. Depan dari sudut 60 derajat berapa? Akar 3. Miringnya berapa? 2. Akar 3 per 2 bisa ditulis setengah akar 3. Kemudian untuk cos itu sami. Samping dari 60 derajat mana? 1. Kemudian miringnya berapa? 2. Oh, ternyata setengah. Tan itu desa. Depan per samping. Depan dari sudut 60 derajat berapa? Akar 3. Tulis akar 3 per sampingnya berapa? Sampingnya 1. Maka akar 3 per 1 berapa? Akar 3. Untuk kosekan dan kotangen itu kebalikan dari, kalau kosekan itu kebalikan dari sin ya. Kalau sinnya itu akar 3 per 2, berarti di sini 2 per akar 3. Lalu perlu diingat kalau bawahnya itu kok bentuknya akar, harus dirasionalkan dengan penyebut akarnya ini. Nah, diperoleh berapa nilainya? 2/3 akar 3. Kalau sekan itu kebalikan dari kos. Kalau kosnya setengah, maka sekannya adalah 2/1. 2/1 adalah 2. Kotangen itu apa? Kotangen adalah sepertan. Kalau tannya di sini akar 3 per 1, maka untuk kotangen 60 adalah 1 per akar 3. Oh, dapat lagi nih. Bagian bawahnya itu akar, maka harus dirasionalkan sehingga diperoleh kotangen 60 adalah 1/3 akar 3. Nah, inilah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Berikutnya untuk sudut istimewa 45 derajat. Untuk sudut istimewa 45 derajat ini kita membutuhkan sebuah persegi. Saya memiliki persegi ABCD. Kalau persegi itu sudut dari masing-masing sudutnya di sini besarnya adalah 90 derajat ya. Maka kita tulis 90 derajat. Kemudian panjang sisi dari persegi ini saya misalkan dengan 2. Kalau AB-nya 2, maka BC, CD, dan AD-nya juga 2. Kemudian bujur sangkar ini akan saya tarik garis dari D ke B atau diagonalnya ini diagonal BD. Maka di sini akan terbentuk 2 segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku ABD dengan siku-siku di A dan segitiga BCD dengan siku-siku di C. Nah, di sini salah satu dari segitiganya akan saya pindahkan, yaitu segitiga ABD. Nah, segitiga ABD ini karena tadi sudut B-nya 90 derajat, kalau dibagi 2 maka jadinya lalu panjang dari sisi A itu 2, panjang dari sisi AB itu 2, panjang dari sisi AD juga 2. Panjang yang belum diketahui adalah panjang BD. Panjang BD-nya ini bisa dicari dengan menggunakan
teorema Pythagoras, karena dua sisi yang lain sudah diketahui, maka BD sama dengan, ini kan sisi miring, maka tinggal dijumlahkan saja dua sisi yang lain, yaitu sisi AP dan sisi AD. Maka didapatkan hasil panjang BD-nya itu adalah akar 8. Akar 8 bisa disederhanakan menjadi 2 akar 2. Nah, ternyata panjang BD-nya adalah 2 akar 2. Setelah ketiga sisinya diketahui, maka kita bisa mencari nilai perbandingan trigonometri dari sin sampai kotangen. Caranya sama, ketika kita akan mencari sin, tinggal kita lihat, boleh pakai yang sudut 45 di sini, boleh juga pakai sudut 45 yang di sini. Nanti hasilnya sama. Demi contoh kita pakai yang B di sini ya. Demi itu kan depannya sudut 45 berapa? 2. Miringnya adalah 2 akar 2. Kalau kita pakai yang di 45 yang di D ini juga nanti ketemunya sama. Demi depan dari 45 berapa? 2. Kemudian miringnya 2 akar 2. 2 akar 2, di sini kan bawahnya ada bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Karena di bagian akarnya itu akar 2, maka dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, di sini ketemunya berapa? Setengah akar 2. Sama kan? Nah, untuk kotangen juga sama. Nanti untuk cos itu juga sama. Sami tinggal dilihat samping miring. Kemudian tan itu desa. Depannya mana? D depan, sampingnya ini 2 per 2 jadinya 1. Kosekan sepersin, sekan seperkos, dan kotangen adalah seper dari tan, sepertan. Caranya sama ya, asalkan kalian sudah tahu ketiga sisinya. Maka nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangennya bisa dicari. Kemudian untuk selanjutnya ini nilai dari trigonometri 45 derajat, perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat bisa dilihat di tabel ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri dari 0 derajat dan 90 derajat. Di sini saya memiliki lingkaran dengan jari-jari satu-satuan. Kemudian saya juga memiliki sudut theta, yaitu sudut yang dibentuk dari garis merah dan garis biru ini. Kemudian ujung dari garis biru ini akan saya tarik ke jari-jari, maka akan terbentuk suatu siku-siku, suatu segitiga siku-siku. Kemudian bagian yang ini adalah berada di titik X, Y. Nah, di sini segitiga siku-siku ini akan saya pindahkan agar kalian lebih mudah dalam melihatnya. Kemudian dapat diketahui bahwa jari-jari itu tadi satu satuan ya, maka panjang dari R ini juga nanti satu satuan. Kemudian tinggi bagian antara jari-jari ke titik ini berapa? Ini kan berdasarkan sumbu Y, karena di sini X, Y, maka di sini ternyata tingginya adalah Y. Kemudian dari titik tengah ke bagian pojok segitiga siku-siku adalah X. Nah, karena di sini kita akan mencari sudut 0 derajat, maka kalau ini theta, ketika kita 0 derajat itu artinya kan tidak ada sudutnya. Maka kita tarik garis biru R ini sejajar dengan garis X, karena 0 derajat itu tidak ada sudutnya, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, ini sudutnya adalah sudut 0 derajat, dimana ketika sudut 0 derajat maka nilai X sama nilai R-nya adalah sama-sama 1. Karena tidak terbentuk sudut, maka Y yang menjadi Y itu juga tidak ada, atau Y-nya itu sama dengan 0. Nah, karena kita sudah mendapatkan antara X sama Y-nya, maka kita bisa mencari nilai perbandingan trigonometrinya. Untuk sin 0 itu kan demi, depan per miring. Depannya berapa? Depannya Y. Ternyata di sini Y-nya adalah 0, maka dituliskan 0. Kemudian miringnya adalah di sini apa? R. R-nya di sini apa? 1. Maka 0 per 1 adalah 0. Kemudian untuk cos. Cos itu kan sami, samping per miring. Sampingnya mana sih? Samping dari sudut theta ini ternyata X. X-nya di sini berapa? 1. Kemudian miringnya juga, miringnya kan R, miringnya 1, maka didapat 1 per 1 sama dengan 1. Untuk nilai tan itu desa. Desa itu depan per samping, Y per X, Y-nya itu 0, X-nya itu 1, 0 per 1. Untuk nilai kosekan, sekan, dan kotangen itu menyesuaikan nilai dari sinnya. Di sini perlu diingat kalau 1 per 0 itu tak terdefinisi, di sini juga nanti akan ketemu 1 per 0, maka tak terdefinisi.
Itulah nilai untuk perbandingan trigonometri dari 0 derajat. Di sini dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian untuk sudut 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat itu artinya nanti R-nya ini akan sejajar dengan garis merah atau garis yang vertikal. Maka akan kita dapatkan R-nya sejajar dengan sumbu Y. Maka kita dapatkan kalau Y itu akan sama dengan R sama dengan 1, sementara X-nya itu sama dengan 0 kalau dia sudutnya 90 derajat. Nah, bagaimana nilai perbandingan trigonometrinya? Nilai perbandingan trigonometrinya tinggal kita masukkan seperti tadi. Sin itu demi, depan per miring. Depannya mana sih? Depannya adalah Y. Di sini Y-nya berapa? 1, kemudian miringnya berapa? Miringnya juga 1. Maka 1 per 1. Langsung kita misalkan ke tan 90, tan itu kan desa, depan per samping, depannya itu Y, sampingnya itu X. Y-nya di sini berapa? Y-nya adalah 1, X-nya berapa? 0. 1 per 0 itu berapa sih? Tak terdefinisi. Nah, makanya di sini ketika kita sudah mengetahui nilai sin cos tan-nya, nanti untuk bagian bawah menyesuaikan saja. Yang perlu diingat, kalau ada angka atau di sini ada 1 dibagi 0 nanti tak terdefinisi. Kemudian kalau 0 dibagi 1 hasilnya 0. Itulah asal dari mana kita mendapatkan nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Di sini ditulis ya, nilai sin dari 90 itu 1, cos 90 itu 0, tangen dari 90 itu tak terdefinisi, kosekan dari 90 itu 1, sekan dari 90 itu tak terdefinisi, dan yang terakhir ada kotangen dari 90 itu 0. Inilah nilai perbandingan trigonometri dari kelima sudut istimewa. Jadi kalau yang pertama untuk mencari nilai perbandingan trigonometri 30 derajat dan 60 derajat itu kita membutuhkan bantuan segitiga sama sisi. Sementara ketika kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri dari 45 derajat, kita memerlukan bantuan dari persegi atau bujur sangkar. Kemudian yang terakhir, ketika kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri dari 0 derajat dan 90 derajat, kita membutuhkan lingkaran. Nah ya, berarti kalian sudah dapat pelajaran baru, yaitu persamaan trigonometri pada sudut istimewa. Ayo, itu harus dihafalkan ya. Untuk sin, kalau pakai jari, misalkan kalau yang jempol ini kan 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Jadi kalau yang 0, kalau sin itu mulainya dari 0. Lalu kalau 30 derajat setengah, kalau yang 45 setengah akar 2, kalau 60 derajat setengah akar 3. Derajat itu berarti nilainya berapa? 1, dari 1. Kalau cos itu dari 1. Lalu yang cos 30 setengah akar 3. Yang 45 setengah akar 2. Yang terus yang 60 setengah, dan yang 90 0. Nah, kalau tan itu perbandingan antara sin per cos. Nah, berarti kalau 0 dibagi 1 itu berapa? 0 kan? Ya, 0. Nah, di 0. Lalu yang tan 30 derajat sepertiga akar 3. Terus yang 45 itu berapa? 1, karena setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 kan nilainya sama, 1. Lalu yang 60 derajat berapa? Akar 3. Lalu yang 90 derajat tak terhingga. Nah, kan tinggal kalau yang kosek sama kosekan sama kotangan itu kan dibalik saja nilainya. Nah, untuk mas
Baim sedang berdiri di seberang sungai. Ia sedang melihat sebuah menara dengan tinggi 8 meter, tepat bagian lain, lalu di bagian tepi sungai yang lain. Ia memandang ujung dari menara tersebut sehingga membentuk sudut elevasi 30 derajat. Ia berniat mengukur lebar sungai tersebut untuk membuat jembatan kayu dan akan memasang sebuah kabel listrik dari ujung menara ke tiang diletakkannya persis di tempat ia berdiri. Dia berdiri di depannya sungai. Biaya pembuatan jembatan kayu adalah 80.000 per meter dan harga kabel listriknya 60.000 per meter. Jika Baim memiliki uang sebesar 2.500.000, apakah dapat memenuhi kebutuhan sisi apa kalau jembatan kayu? Kalau sudutnya ada di depan, berarti sisi yang ini samping, lalu sisi miring. Nah, tingginya itu tinggi menaranya itu adalah depannya sudut. Nah, itu ya. Lalu untuk yang kelompok selanjutnya, kelompok cakap. Nah, ini Fafa sedang bermain layang-layang. Ia menginginkan layang-layangnya terbang tinggi setinggi 100 meter dan membentuk sudut 60 derajat. Nah, dengan tangan. Jika harga tali untuk layang-layang adalah 8.000 per meter, berapakah panjang tali yang diperlukan untuk memenuhi keinginan Fafa supaya layang-layang terbang tinggi dari tanah? Jika Fafa memiliki uang sebesar 2 juta, apakah yang dapat memenuhi kebutuhan untuk membeli kelompok cakap? Sekarang yang kelompok berkembang. Ini sebuah tiang tower radio akan merenovasi dengan cara mengecat ya. Itu tiang radionya akan dicat. Budi melihat tinggi tower radio membentuk sudut 60 derajat itu dari bawah tanah sampai ke atas ya, dari tanah. Panjang tiang penyangga tower dari ujung tower sampai tanah adalah itu 150 meter. Maka 150 meter. Maka hitunglah cat yang dibutuhkan untuk mengecatnya. Jika harga catnya 250.000 untuk per meter tiang. Silakan pindah. Ayo pindah. Silakan pindah. Ayo, sudah ya. Empat. Kelompok mahir
Ini kelompoknya 4 ya? 5. Balik. Hadap-hadapan toh, masuk mbek kelompoknya kok miring-miringan. Ya iki macamnya taruh belakang. Nanti ini kelompok berkembang. Ini kelompok. Lah gimana tuh Bu? Gak ada lini cuma berdua ini. Ya berdua aja. Kan nggak masuk. Tapi yo coba. Ya. Waktu 25 menit. Ini kelompok yang di pulpen. Ini kelompok cakap. Sempetnya maju 4. Ini kelompok berkembang. Di sini nama.
Gimana? Sudah selesai? Sudah. Ayo kelompok yang pertama, silakan maju ke depan. Ayo silakan kelompoknya. Kelompoknya Galang, Fahmi, Hadi, dan Yusril. Silakan sini. Coba soalnya saya ini sebentar ya. Ayo. Kurang ke sini. Nah, depan. Nah, depan sini. Nah, sini depan ya. Ya, sip, kena depan. Ayo. Nih. Silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Sudah? Ayo. Sudah ada di? Ayo dibaca. Ayo perkenalan dulu. Sudah? Ya. Silakan. Ayo udah dibaca. Perhatikan pertanyaan berikut. Bayi yang sedang berdiri di seberang sungai. Ia sedang melihat sebuah menara dengan tinggi 8 meter, tepat bagian lain tepat sungai. Ia memandang ujung dari menara tersebut sehingga terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Ia berniat mengukur lebar sungai tersebut untuk membuat jembatan kayu dan akan memasang sebuah kabel listrik dari ujung menara yang letaknya posisi di tempat ia berdiri. Biaya pembuatan jembatan kayu adalah 80.000 per meter dan harga kabel listrik 60.000 per meter. Jika bayi memiliki uang sebesar 2.500.000, apakah dapat memenuhi kebutuhan untuk membuat jembatan kayu dan memasang kabel listriknya? Ayo jawaban. Pertanyaan nomor 1. Kayu per meter 80.000,
Untuk kabel listrik kilometer 60.000, uang gaib 2.500.000. Kedua, dari permasalahan di atas misalkan ilustrasikan gambar ilustrasi soal segitiga sama sisi kabel jembatan menara. Segitiga siku dengan sudut 30 derajat. Bagaimana cara menentukan lebar sungai? Untuk bisa menentukan lebar sungai maka dibangun konsep tahan alfa. Tahan alfa. Karena dari samping berakhir di depan itu 30 derajat sehingga tan 30 derajat depan per samping 1/3 sama dengan 8 per Y. 1/3 per 3 koma Y. Y sama dengan 8, Y sama dengan 8, 1/3 per 3 sama dengan 3/3 dikali terus Y sama dengan 8 Y sama dengan 8 akar 3. Jadi lebar sungai adalah 8 akar 3 meter. Bagaimana cara menentukan panjang kabel listrik? Untuk bisa menentukan panjang kabel listrik maka digunakan konsep sin alfa. Ketika ditanya sisi miring dan diketahui sisi samping dan depan sudut 30 derajat sehingga sin alfa depan per miring 30 derajat sama dengan 8/5. 1/2 sama dengan 8 sama dengan 8,2 sama dengan 16. Jadi panjang kabel listrik adalah 16 meter. Gak apa-apa iki double iki double. Bagaimana cara menentukan biaya? Kurangi 2.068.000 sama dengan 432.000. Sisa uang gaib adalah 442. kesimpulan. Kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Untuk menentukan sisi miring dan samping adalah Sin alfa dan tan alfa. Ya, bagus ya. Mbah rotok kuno sih. Ada pertanyaan? Ada. Ayo, siapa? Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dari kelompok 4. Pertanyaan saya untuk jawaban nomor 3, yang ditanya adalah sisi samping dan yang digunakan konsep perbandingan tengen. Pertanyaannya, apakah ada cara lain untuk menentukan sisi samping? Terima kasih. Apa? Gimana? Jawabannya ada. Selain konsep tangan alfa, ada juga konsep petangan, yaitu perbandingannya adalah samping per depan. Nah, ada jawabannya benar ya tadi. Kalau tadi tangan alfa itu kan balikannya apa? Kotangen. Ya kan, itu mencari sisi samping, ya kan? Bisa dibolak-balik ya. Sudah? Sudah ya? Beri aplaus untuk teman kalian. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Sekarang yang maju kelompok selanjutnya, kelompok cakap. Ayo kelompok cakap. Silakan maju ke depan.
Ya, perkenalan, silakan perkenalan dulu. Oh, gak dengeran tuh. Nama saya Reza. Nama saya Sari. Oh iya. Bapak sebelum bermain layang-layang dapat mengatur tinggi 100 meter membentuk sudut 60 derajat dengan tanah. Jika sekali layang-layang tidak dapat bermeter, apakah panjang talinya diperlukan untuk memenuhi keinginan supaya layang-layang tinggi dari tanah? Jika Bapak memiliki sudah lihat apakah Bapak memiliki kebutuhan untuk menerbangkan layang-layang? Pertanyaan, apakah apa yang kalian dapat sekali dari permasalahan tersebut kita ketahui di layang-layang atau meter 60 derajat sekali dapat melampaui. Lanjut. Dari permasalahan di atas, misalkan ilustrasikan gambar digital yang mempunyai sudut 60 derajat dan sisi depan 100 meter, sisi miring yang belum diketahui dan sisi samping yang belum diketahui. Bagaimana cara menentukan panjang tali? Untuk bisa menentukan panjang tali maka digunakan konsep sin, karena ditanya sisi miring dan diketahui sisi depan sudut 60 derajat, sehingga sin 60 sama dengan depan per miring, setengah akar 3 sama dengan 100 per R, setengah akar 3 dikali R sama dengan 100, R sama dengan 100 per setengah akar 3, R sama dengan 100 kali 2 per akar 3 sama dengan sin dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 200 per 3 akar 3. Jadi panjang tali adalah 200 per 3 akar 3. Lanjut nomor 4. Bagaimana cara menentukan biaya yang diperlukan? Sehingga biaya yang diperlukan adalah yaitu panjang tali sama dengan 200 per 3 akar 3 sama dengan 115,47. Biaya yang diperlukan adalah panjang tali itu 115,47 kali 8.000 sama dengan 923.760.000. Selanjutnya, karena ini terkait kecukupan untuk menerbangkan layang-layang. Uang Papa juga kita dari biaya diperlukan uang Papa masih tersisa 1.160.000. 6. Kesimpulan, apa yang dapat kami simpulkan dari pembelajaran hari ini? Untuk menentukan sisi miring menggunakan teori perbandingan sisi. Sudah selesai? Sudah. Nah, karena sudah selesai, coba ada pertanyaan untuk teman kalian? Ayo, yang tanya. Mana? Oh ya, coba tanya. Ini aja, gitu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Binti Ramadan. Saya ingin bertanya, untuk menjawab nomor 3, cara menentukan panjang tali selain konsep sinus, apakah ada cara lain? Ya, saya mana?
Tidak. Ada, yaitu konsep cosine dengan miring terdepan, cosinus samping termiring, secant miring tersamping. Nah, berarti ada berapa? 4 cara mencari apa itu miring, ya kan? Ada apa? Sin, lalu sin, cos, cosec, sama sekan. Nah, sudah bagus. Beri aplaus untuk teman-teman kalian. Penutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Kelompok yang terakhir, kelompok berkembang. Ayo. Iya. Carul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 berkembang ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zaidul Firdaus. Nama saya Muhammad Reza Maulana. Saya Perhatikan pertanyaan berikut. Sebuah tiang tower radio akan merenovasi dengan cara mengikat. Budi melihat tinggi tower radio membentuk sudut 60 derajat dengan tanah. Panjang tiang penyangga tower dari sudut tower sampai tanah adalah 150 cm. Maka hitunglah cat yang dibutuhkan jika harga cat 250.000 per meter. Apa yang dapat kalian ketahui dari permasalahan tersebut di atas? Jawab. Panjang tiang penyangga 150 meter. Sudut 60 derajat. Harga cat per meter 250.000. nomor 2, dari permasalahan di atas, misalkan dengan gambar. Di sini terdapat segitiga siku dengan sudut derajat 60 derajat. Bagian depan kali, bagian samping kali, bagian miring 150. Bagaimana cara menentukan panjang tali? Untuk menentukan tinggi tower, maka gunakan konsep sin. Karena kita nyari di depan dan tali di samping 60 derajat, sehingga sin 60 derajat sama dengan depan di miring. 1/2 akan juga sama dengan x per 140. X sama dengan 2 sama dengan 140 akar 3. X sama dengan 150 akar 3 per 2. X sama dengan 75 akar 3. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan udara dan bentukan? Sehingga udara yang ditentukan adalah tinggi tower 75 akar 3 sama dengan 129,9 sama dengan 130 meter. Biada yang diperlukan, biada sama dengan tinggi tower kali harga cat per meter sama dengan 130 kali 250.000 sama dengan 32.000. Kesimpulan, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Menentukan tinggi tower tidak perlu naik sampai atas untuk mengukurnya, hanya menggunakan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sudah selesai? Sudah? Kelihatannya sudah sama ya. Mungkin kalau ditanyakan itu sama, mencari apa sisi depan itu bisa menggunakan apa? Sin, cos, itu aja kan? Sin kan untuk samping, berarti sin sama cosec ya. Lalu
tangan sama kotangan, berarti 4 cara, hampir sama dengan kelompok yang mahir, yang cakap tadi ya. Sudah selesai, mungkin beri aplaus untuk teman-teman kalian. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Nah, ya, untuk kesimpulan hari ini ya. Nah, untuk kesimpulan hari ini ya, ini perbandingan trigonometri sudut istimewa, berarti sudut istimewa karena kenapa sudut istimewa? Karena tidak usah menggunakan kalkulator untuk menentukan nilainya. Nah, ini ada sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosek. Dan kalian harus hafal di rumah ya. Nah, untuk refleksi hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa? Perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ya. Apa yang paling terkesan? Gimana? Harus diingat ya. Terkesan adalah presentasi kalian. Kalian mampu apa? Di depan dan mempresentasikan hasil karya kalian. Ya. Ya. Untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pelajaran besok kita akan mempelajari tentang masih perbandingan trigonometri, tapi kita akan mencari sudut yang lain ya, menggunakan klinometer, yaitu mencari sudut depresi sama elevasi menggunakan klinometer. Nah, alhamdulillah hari ini pelajaran sudah selesai. Nah, sebelumnya terima kasih ya, dan semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.